Baiklah, saya Dasura akan menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sampai minggu sekarang. Jadi untuk rangkaian kegiatannya yang pertama itu review artikel ilmiah. Jadi kami mereview artikel ilmiah yang dilakukan secara individu. Nah, review artikel ini sifatnya terstruktur dan setelah direview akan kami kirim ke Google Drive yang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Terus yang kedua itu kami menyusun pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain nanti. Terus yang ketiga kami dari kelompok DOT membuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini sebagai rujukan sebelum melakukan praktikum yang akan dilakukan ke depan. Untuk ketiga hal ini spesifikasinya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan keputusan topografi, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruhi oleh aktivitas daratan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012. Fungsi DAS ada 3. Yang pertama ada DAS hulu, yang kedua ada DAS tengah, dan yang ketiga ada DAS hilir. DAS hulu, DAS pada bagian hulu ini sangat penting untuk melindungi tata kelola air, karena setiap kegiatan di daerah hulu akan berdampak terhadap daerah hilir. Yang kedua ada daerah tengah, yaitu ciri area ini mempunyai kuantitas dan kualitas air yang baik, kemampuan menyalurkan air, serta ketinggian muka air tanah. Yang ketiga ada DAS hilir, pola aliran sungai ini akan menentukan bentuk DAS yang akan berpengaruh terhadap kecepatan aliran. Yang selanjutnya itu ada dampak fungsi DAS yang terganggu, yang dimana apabila fungsi dari suatu DAS terganggu, maka sistem hidrologi akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyimpanan air sangat berkurang, atau memiliki aliran permukaan runoff yang tinggi. Vegetasi, penutupan, dan tipe penggunaan lahan akan mempengaruhi aliran sungai, yang sehingga akan adanya perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada aliran sungai. Fluktuasi debit sungai yang sangat berbeda antara musim hujan dan musim kemarau, yang menandakan fungsi DAS yang tidak bekerja secara baik. Selanjutnya, morfometri pada DAS. Morfometri pada DAS merupakan ukuran kuantitatif karakteristik DAS yang terkait dengan aspek geomorfologi suatu daerah. Karakteristik ini terkait dengan proses air hujan yang jatuh di dalam DAS. Morfometri DAS juga digunakan untuk menyatakan keadaan jaringan alur sungai secara kuantitatif. Keadaan yang dimaksud antara lain meliputi luas DAS, rasio lingkaran, rasio bifurkasi, rasio panjang sungai, rasio relief, kerapatan drainase, frekuensi sungai, tekstur drainase, faktor bentuk, dan rasio elongasi. Selanjutnya adalah karakteristik DAS. Karakteristik DAS merupakan gambaran spesifik mengenai DAS yang dicirikan oleh parameter yang berkaitan dengan keadaan morfometri, topografi, tanah geologi, vegetasi, penggunaan lahan, hidrologi, dan manusia. Karakteristik DAS pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik biogeofisik dan karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan. Oke, selanjutnya yang terakhir dari karakteristik DAS ini ada 2. Yang pertama karakteristik biofisik dan karakteristik sosial ekonomi. Dari karakteristik biofisik meliputi karakteristik meteorologi DAS, karakteristik morfologi DAS, karakteristik morfometri DAS, karakteristik hidrologi DAS, dan karakteristik kemampuan DAS. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi budaya dan kelembagaan meliputi karakteristik sosial kependudukan DAS, karakter sosial budaya DAS, karakteristik sosial ekonomi DAS, dan karakteristik kelembagaan DAS. Begitulah saya dari presentasi kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.